Ini sekarang adalah service terakhir yang berhubungan dengan pricing di Azure untuk mengelola cost management, yaitu Azure Cost Management and Billing. Ini adalah sebenarnya gabungan dari cost management dan billing management. Jadi di Azure itu dua hal yang berbeda ya, antara cost management dan billing management. Billing management ini satu billing itu biasanya satu billing account bisa diisi dari beberapa subscription ke dalam satu billing account. Dan pengelolaannya itu tujuannya untuk mempermudah pembagian dari sisi pembiayaan tentunya. Lalu di cost management ini kita bisa menggunakan ini ada reporting, kita bisa melaporkan penggunaan cost tiap periode waktu tertentu, dan dia juga bisa melakukan forecasting atau prediksi pengeluaran sampai ke depan akhir bulan. Jadi kalau misalkan kita ambil bulanan datanya, ketika tanggal 15 datanya baru sampai tanggal 15, dia sudah ada garis prediksi kira-kira sampai akhir bulan totalnya akan bahkan berapa, seperti itu. Lalu ada juga data enrichment. Ini untuk cost analytics, jadi kita bisa memvisualisasikan per resource atau per resource group atau per teks yang tadi sudah pernah beberapa kali kita bahas. Teks itu untuk mengelompokkan resource, jadi kita bisa memvisualisasikan ke dashboard atau menggunakan Power BI visualisasinya. Itu bisa kita lakukan. Lalu yang ketiga, fitur poin-poin penting itu yang perlu bisa digunakan dari Azure Cost Management adalah budgeting. Jadi kita bisa membatasi budget bulanan dari subscription yang kita punya, dari biaya account atau billing yang kita punya. Jadi kita bisa budget ini sampai ke level resource group itu bisa digunakan budget seperti itu. Jadi apabila melewati budget, tidak akan bisa menambah resource lagi seperti itu. Atau kalau misalkan kita bisa membuat alerting apabila dia telah melewati batas atau dia mendekati budget tersebut, kita bisa membuat notifikasi memberitahu bahwa user A telah penggunaan resource group telah melewati batas, atau penggunaan di satu subscription telah melewati batas, atau penggunaan di satu billing telah melewati batas. Dan yang kelima ini adalah recommendation. Nah, rekomendasi yang dapat dilakukan untuk lebih hemat. Ini karena terhubung dengan advisor, Azure Advisor, dia juga bisa melakukan rekomendasi. Lalu di sini ada tampilannya, ya, tampilan di slide. Ini sebelah kiri ada service name, service-nya apa saja di sini. Itu ada Azure App Service paling atas, penggunaannya warna kuning cerah. Lalu ada Security Center yang warnanya agak kuning arah lebih ke orange, yang warnanya orange itu ada storage, dan yang ada warna lagi kecil Visual Studio Online. Ini adalah service name ini adalah bentuk visualisasi dari biaya service dalam bentuk tabel, dalam bentuk visualisasi di cost management. Ini ada actual cost-nya juga sebelah kanan, dilihat bagaimana pergerakan biaya yang ada. Sekarang kita akan coba untuk masuk ke dashboard cost management untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam service tersebut. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam cost management plus billing. Ini kita bisa buat scope billing di sini. Sayangnya ini subscription-nya bukan subscription untuk dilakukan billing. Jadi kita tidak punya permission untuk melakukan itu. Kalau misalkan ada, kita bisa membuat billing berdasarkan billing account. Jadi berapa subscription bisa dijadikan satu billing account. Lalu di sini ada juga cost management, ini yang tadi untuk mengelola cost-nya. Ini ada management group. Management group itu kita juga bisa mengelompokkan berdasarkan management group, dari beberapa subscription ada di management group ini. Jadi cost management plus billing ini lebih melihat bagaimana scope pengelompokan dari billing, dari pembayaran yang ada di Azure. Lalu paling banyak sekarang tuh di cost management. Di cost management ini banyak fitur-fitur yang bisa digunakan untuk mengelola cost. Salah satunya ini yang fitur
normal yang biasa selalu ada di Azure adalah akses kontrol. Kita bisa memberikan akses kepada siapa saja yang bisa mengelola billing, siapa yang bisa melihat cost, penggunaan cost, siapa yang bisa mengupdate budget, dan seterusnya, itu ada di sini. Lalu ada cost analysis. Analysis ini yang seperti tampilan di slide tadi, ini karena tidak ada permission jadi tampilannya kosong. Intinya cost analysis itu akan melihat resource mana saja yang harganya mahal, resource berapa persen penggunaannya untuk resource A, resource B, resource C, seperti yang tadi. Dan juga bisa dilihat berdasarkan bulan, antara penggunaan 1 bulan, penggunaan 1 tahun, penggunaan berapa bulan yang lalu, dan seterusnya. Ada cost alert. Ini cost alert kalau misalkan ada resource yang melebihi batas atau resource yang mencapai batas tertentu, kita bisa menggunakan alert atau notification yang bisa dikirim ke SMS, ke email, atau terhubung ke service lainnya. Dan ini juga ada budget. Budget ini yang digunakan untuk membatasi penggunaan dari service, dari biaya. Misalkan biayanya sudah terpenuhi sampai budget, maka dia bisa digunakan untuk menghentikan penggunaan Azure tersebut. Lalu dia terhubung dengan Advisor Recommendations. Ini adalah Azure Advisor sudah terhubung. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan ada improvement yang bisa kita lakukan seperti resize VM, memperbaiki, kalau misalkan memperbaiki dari penggunaannya, misalkan dia penggunaannya terlalu underutilized atau kurang dari seharusnya, tapi kita beli VM-nya terlalu besar, kita bisa dapat advisor recommendation untuk mengecilkan ukuran VM tersebut. Di sini ada usage plus charge, ini penggunaan, ini ada grafik penggunaan billing, lalu ada credits kalau misalkan kita punya kredit tertentu, ini dan lain-lain. Ini ada konektor for AWS. Jadi khusus untuk AWS di Azure itu sekarang sudah tersedia konektor. Jadi tapi bedanya kalau misalkan Azure Cost Management ini digunakan untuk mengelola service di AWS, maka di sini ada charge-nya, ada charge khusus. Tapi kalau untuk mengelola service di Azure, ini gratis, khusus harganya gratis gitu. Tapi kalau untuk yang AWS itu ada charge-nya bayar. Jadi ini bisa konektor ke AWS, ada hubungannya. Di sini kita nggak akan bisa melakukan itu karena kita di sini tidak ada subscription yang bisa digunakan untuk real cash. Ini subscription untuk sandbox seperti itu. Oke, sekian tentang service-service terkait cost management di Azure. Kita akan lanjut ke quiz setelahnya.